Makanya aku ora ngecek konco, wis to. Bener. Dermawan saya duduk di atas ngapunten. Karena dasarnya menjadi moderator, Tak pikir yang maka tulisnya doang. barangkali akan saya aturi untuk lenggah di depan beberapa narasumber. Saya baca dulu. Untuk para narasumbernya, yang pertama ada Dr. Kiai Haji Muslim Sikin, beliau Ketua Panitia Panitia JNU Kendal, dan tadi sudah disampaikan beberapa tentang almarhum Idana juga, dan nanti akan banyak bersama Tim Samsudin. Kemudian yang kedua kami hadirkan dari lembaga depan juga ada Dr. Andes Haji Muzakar Musaid Tambun, beliau wakil Katib Surya Beslanjana. Beliau juga dosen Undik, monggo bisa hadir di sini juga. Terus kemudian yang ketiga ada Pak Muslimin, beliau Ketua Resmi Kementerian Kendal, juga guru sejarah SMA di Belanda. Monggo untuk tiga narasumber bisa menempatkan diri. Sudah kita siapkan kursi-kursinya. Bisa tadi musiknya sudah turun, sekarang kursi-kursi jadi mic-nya barangkali ada satu lagi yang buatan di mic-nya. Nah, itu biar nanti tidak bergantian. Di sini hanya ada satu. Non saya sambil menunggu mic ada lagi di sini. Saya sampaikan ke para tamu undangan dan para hadirin semuanya bahwa di sebelah sana sudah disiapkan kopi, ada teh tawar, ada teh manis, sepertinya begitu. Monggo bisa ya Mbak, kalau ini gratis, itu memang fasilitas dari Nusanda Kitchen. Kita terima kasih sekali sudah dibantu Nusanda Kitchen ini dari SMK NU 01 Kendal, semoga tidak salah, betul nggih. Langsung tepuk tangan untuk Nusanda yang sudah mensupport ini konsumsi dan sebagainya. Terus kemudian terima kasih juga untuk Nusamba, Bang Nusamba yang juga mensupport buku sehingga bisa kita cetak. Jadi kemarin ceritanya itu dari Les Bumi ingin mencetak buku secara mandiri begitu, terus untuk mengenang dengan kita membuat acara sederhana kecil-kecilan. Kemudian kebetulan Pak Muslimin ketika rapat dengan panitia besar daripada Harlah terus menjadi rangkaian Harlah yang ke-102. Nah, sehingga terus kita nyambat begitu ke Nusamba, malah kita disupport untuk ini, kita cetak semuanya lah. Alhamdulillah, akhirnya tidak hanya kecil-kecilan, tidak hanya sederhana, tapi kita bisa menepati di sini. Alhamdulillah setelah acara malam ini. Monggo mungkin langsung kita mulai saja untuk diskusi pada malam hari ini. Tadi sudah saya perkenalkan beliau-beliaunya. Mungkin dimulai dari mana dulu? Untuk mantik awal saja, terus nanti pada ada diskusi dan akan ada pembacaan kuliah dari berurutan malam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lakukan nikmatillah, Allahumma salli sayyidina Muhammadin wa ala alihi asmain. Yang saya hormati para romo kiai yang luar biasa bisa hadir di Nusanda Kitchen
ini adalah prestasi yang paling luar biasa ya untuk Les Bumi Pak Yai. Karena sebetulnya Les Bumi sudah membuat acara rutin semasa di Gedung Muslimat. Hanya saja karena kita minder dan grogi kalau harus mengundang kiai-kiai besar gitu, maka kita mengundangnya Gus-Gus untuk mengimbangi narasumber budayawan-budayawan yang ada di Kabupaten Kendal maupun di luar Kabupaten Kendal. Itu setiap selatanan ya, di Muslimat tempatnya, dan sudah berkali-kali ya. Dan juga kita kerjasama dengan Kesbangpol juga melakukan kegiatan diskusi kebudayaan dalam rangka menyampaikan pesan-pesan budaya ala Nahdliyin, ala Nahdlatul Ulama kepada generasi milenial dan generasi Y. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya sehingga alhamdulillah pada hari ini benar-benar terang meskipun di mana-mana terjadi banjir. Keduanya tentu saja sholawat dan salam selalu kita panjatkan pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah terdebus syafaatnya di hari ini. Langsung saja ke Bapak dan Ibu yang saya hormati. Awalnya memang di dalam Les Bumi itu ada tradisi membuat buku. Literasinya memang sangat kuat karena barangkali pengaruh ketuanya dan Mas Naka. Ini terus terang karena saya tidak mahir bermain teater, kurang lincah bermain musik, dan kurang bisa bernyanyi. Akhirnya yang bisa saya kembangkan di dalam Les Bumi periode awal itu adalah kemampuan literasi dan menulis. Kemudian beberapa kali kita sudah membuat tulisan dan Les Bumi sudah menerbitkan. Ada beberapa buku Yai yang bukunya sudah tersimpan di Museum Leiden di negeri Belanda. Dan itu berkat teman-teman Les Bumi, dan ada cita-cita dari Les Bumi itu juga akan bekerjasama dengan Les Bumi Leiden itu supaya nanti kita bisa sama-sama menguri-nguri dan mengeksplorasi sejarah yang ada di Kabupaten Kendal. Itu cita-cita kami di bidang literasi. Kemudian untuk buku ini juga inspirasi awalnya dari Mas Naka, Mas Dr. Naka, sekretaris Les Bumi, yang Mas Naka itu kepengen agar apa yang kita rasakan ketika kita berada di bawah kepemimpinan Yai Daniel itu bisa kita apresiasikan dan bisa kita dokumentasikan dalam bentuk buku tercetak. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar buku-buku ini isi-isinya itu bisa dibaca oleh generasi tidak hanya milenial tapi juga Gen Z. Kita semua sudah menyadari ya bahwa generasi muda itu ketertarikan terhadap ormas-ormas itu semakin menipis, terutama di perkotaan. Kemudian juga pemahaman tentang kebudayaan Nusantara juga semakin kabur. Dan ini menjadi tugas Les Bumi untuk mendokumentasikan pemikiran dan ide-ide dari tokoh-tokoh nasional maupun lokal agar generasi-generasi yang lebih muda itu bisa paham, tahu siapa kiainya, bagaimana pemikirannya, ide-ide besarnya, gagasan-gagasannya, sehingga mereka punya pijakan dan kebanggaan terhadap kiai-kiai yang ada di Indonesia, terutama di Kabupaten Kendal, wabil khusus Kiai Haji Muhammad Danulia. Saya secara pribadi mengenal beliau termasuk ukurannya sangat singkat sekali. Saya itu diajukan gitu ya sama Kang Misbah, ini ceritanya dalam buku saya ini, dalam buku kita, buku kami ya, buku ini kita semua. Jadi waktu itu ada kebingungan Kiai Daniel untuk memilih siapa yang pantas menjadi ketua Les Bumi, karena Kang Misbah itu waktu itu sekretaris Ansor ya, ketua Ansor itu
mencari sosok yang sekiranya itu dekat dengan dia dan rajin diskusi dengan dia. Kebetulan saya itu kalau di jembatan depan rumah saya itu selalu ada kang misbah yang melintas, saya cegat, saya ajak ngobrol dari persoalan demo guru-guru NU terhadap Pak Presiden Jokowi waktu itu, keberatan-keberatannya dan proaktifnya seperti apa kita diskusikan, sampai masalah kebudayaan nasional. Sering sekali kita berdiskusi, akhirnya Kang Misbah itu yakin bahwa saya itu pantas untuk jadi ketua Lusbumi. Kemudian Yai Daniel itu kaget dan bingung, loh, Muslikin itu siapa gitu. Terus dikasih fotonya, enggak. Saat itu saya jenggotnya panjang sekali dan tidak ada kumisnya. Lah, Wahabi yang ini kok jadi kayak ketua Lusbumi? Langsung akhirnya Kang Misbah itu kehilangan argumentasi dan narasi, akhirnya ya ini ku putranya Pak HN. Setelah dengan jawaban seperti ya wis nang ono wis ora apa-apa iki jadi ketuane terus bumi. Bukan karena kapasitas kemampuan saya, tapi karena putranya Pak HN. Karena itu apa namanya, ningrat NU gitu. Ada garis NU-nya yang tegas dan kuat, akhirnya saya dipercaya untuk seperti itu. Tetapi dampaknya setiap pengajian beliau di hari Sabtu saya dibully. Kalau ada sesuatu yang ayat-ayat yang kaitannya dengan kesenian, kebudayaan, musik dan sebagainya itu, lo kanggo ketua Lusbumi itu jenggot Wahabi kayak dimoke gitu. Didengarkan. Nah, tapi dengan seperti itu saya malah senang, berarti ada perhatian dari Yai Daniel pada saya. Bahkan pada saat dipilih kemudian untuk datang di gedung NU itu saya belum mengenal sama sekali Yai Daniel. Saya hanya melihat di koran-koran, di kiprahnya tahun 99, 2000, 2002. Saya melihat, saya baca di koran tentang sepak terjangnya di dunia politik di PKB itu. Kemudian tahun 2017 saya juga datang, gak sih? Ini memang kebiasaan saya kalau ada sesuatu rapat itu mesti datangnya gak sih? Kemudian saya duduk gini dengan sebelahnya gitu kan, iya orang itu ya kasih gitu kan. Saya salaman biasa gini kan. Terus kemudian tamu-tamu kok datang ya sudah sepuh, muda, ibu-ibu kok, ibu-ibu gak salaman ya, bapak-bapak, kemudian anak muda, salamannya sampai cium gitu. Kok salamannya dicium? Ya itu siapa yang sebelahku gitu. Ternyata Pak Yai Daniel. Saya kemudian mengulangi salaman, tak cium gitu. Dan beliau itu malah tahu saya, oh jenengan anaknya Pak HN loh. Dia Pak gitu kan. Yang waktu itu nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Tapi saya merasa ini saya ada yang salah nih kayaknya ini. Saya harus memulai dari awal ini. Ini ternyata sebelah saya itu Pak Yai Daniel yang sangat low profile, yang sangat sederhana sekali, yang waktu itu sangat tidak menunjukkan kalau beliau itu adalah kiai. Saya itu sampai sekarang itu malunya tidak hilang, masih tetap perasaannya itu wahisin banget. Dan mungkin karena peristiwa itu saya dibully kan, tapi jadi enak, kenalannya malah lebih asik gitu. Jadi jaraknya itu semakin agak tidak terlalu tebal antara saya yang katakanlah santri dengan beliau yang kiai besar. Jadi kita bisa ngobrol tentang kebudayaan apa saja tanpa harus melalui jalur-jalur pengajian formal. Mungkin itu saja ya Mas Ian dari saya, karena lebih detail, lebih mantapnya silakan Bapak dan Ibu, Romo Kiai dan Nyai siapa aja boleh silakan membaca buku ini. Ini juga dibagikan, ada yang gratis ya? Ada yang kalau yang mengenang kalau yang ada di situ juga aku dan guru madrasah itu juga ya, guru madrasah. Kalau aku memang itu tinggal menghubungi Mas Bumi dengan bagi guru aku dan guru madrasah dari Ramadan di kampung halaman juga. Iya, dari saya sekian ya Mas Ian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Selanjutnya non sewu ini dulu. Oh, saya dulu. Monggo, kamu silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ketua PPNU dan jajarannya, seluruhnya saja teman-teman undangan dari teman-teman lembaga badan yang saya hormati, saya banggakan. Saya juga akan bercerita karena awalnya begini, saya itu disuruh nulis ya, tapi saya lupa nulisnya itu, lupa kapan terakhirnya gitu. Lalu ditagih, loh saya belum jadi, padahal waktunya sudah habis. Terus saya nulis apa? Ya udah nulis puisi saja. Akhirnya saya nulis Burinda. Tetapi setelah saya lihat, loh ternyata yang nulis puisi hanya saya saja. Jadi saya saja sendiri ya, jadi mohon maaf, nanti akan saya bacakan gurindam yang setiap pagi keluar di grup Peduli ya, dan beberapa grup yang lain. Jadi saya diminta untuk bercerita tentang Yai Daniel. Tadi sudah diuraikan panjang lebar oleh Pak Yai Samsikin ya. Kalau saya kenal beliau itu, beliau masih muda, masih kecil karena satu alma mater dengan saya. Beliau angkatan pertama di Madrasah Sanaga Sunan Abhinawa Pegandon ya. Dulu namanya MTS NU Sunan Abhinawa. Penonam ya, kalau dulu waktu beliau belum ada nama NU ya, karena menggunakan nama NU masih rawan sehingga menggunakan Madrasah Sanawiyah Sunan Abhinawa Pegandon. Beliau angkatan pertama, saya masih MI, tapi sudah tahu namanya si A, si B, si C begitu, karena angkatan yang pertama itu orangnya sedikit, jadi ada Mbak Siti Khotijah, ada Mas Fuson, ada Pak Dania dan seterusnya, tapi saya masih MI. Kemudian sampai beliau lulus MTS, saya juga masih MI, karena beliau angkatan pertama, saya angkatan kelima, selisihnya 5 tahun, jadi tidak begitu dekat. Tetapi sering ketemu di Penanggulan karena beliau sering datang di dalamnya Mbak Noman, karena saya juga sering ke situ juga. Kemudian kenal agak dekat itu ketika periodenya Pak Ali Hasan, beliau menjadi Khatib Suriah. Nah, tapi saya suudon pada waktu itu. Nah, saya jadi pengurus PCNU Pak Ali Hasan, saya suudon bisik-bisik. Loh, ini kan politisi, kok tiba-tiba langsung pindah jadi Suriah atau Khatib Suriah, itu bagaimana? Nanti apa nggak salah itu nanti NU dibawa ke jalur politik? Saya bilang begitu, termasuk kepada Pak Yai Aswari Thohir dan seterusnya ya, saya rasa gitu. Karena waktu itu beliau kan dari PKB 2 periode, kemudian tiba-tiba muncul langsung menjadi Khatib Suriah. Jadi saya sempat diudur. Makanya saya lihat, saya amati, saya awasi dan begitu. Ya. Kemudian lebih dekat lagi ketika beliau menjadi Ketua PCNU periode pertama, saya tiba-tiba diundang di dalamnya, ditunjuk langsung untuk jadi ketua lembaga dakwah LDNU. Nah, kemudian saya dengarkan apa yang beliau harapkan, kemudian saya diminta untuk menyusun kepengurusan. Nah, karena saya tidak pernah ikut kegiatan NU yang tadi dikatakan NU itu dikira orang-orang tua-tua gitu kan. Saya tiba-tiba menyusun pengurus lembaga dakwah nekat. Saya jadikan pengurus itu dari PCNU, dari Muslimat, dari Fatayat, dari Ibnu, itu semua ada di lembaga dakwah yang saya buat itu. Masuk ada Ibu Uliah, Ibu Mudzakiroh, Ibu, semuanya masuk di situ. Sampai Kang Buja juga masuk di situ.
Kemudian saya sodorkan, dia hanya melihat. Jadi kok ada perempuan juga, ada Mbak Lutfiah juga masuk di situ. Padahal kan waktu itu belum umum. Coba saya lihat komentarnya. Ternyata beliau tidak berkomentar, langsung ACC. Nggak tahu ACC-nya karena apa namanya setuju atau tidak setuju, atau takutnya kalau tidak di ACC saya tidak mau kan gitu. Jadi akhirnya terpaksa di ACC. Kemudian tugas pertama saya diberi PR untuk membuat website yang bisa menyatukan seluruh kegiatan-kegiatan NU dari PCNU, Muslimat, Fatayat sampai balon-balonnya harus bisa masuk di dalamnya. Itu PR berat. Padahal sudah ada pada waktu itu, tapi hanya sebatas ada. Tapi saya harus bisa menggait seluruh badan otonom, ya, lembaga ma'arif, lembaga Muslimat, Fatayat, Ibnu, PPNU, Ansor, Banser, semuanya harus ada di dalamnya. Akhirnya saya juga membuat itu, tapi masih namanya adalah NU Kendal Online. Awalnya adalah NU Online Kendal. Saya kan usulkan NU Oke, NU Oke kan dari Nu Ok gitu kan. Nah, kemudian ada usulan-usulan, kemudian kita tonjolkan Kendalnya, Kendal Online, jadi Nuko. Tapi ada yang bahas, yang bantah lagi. Ini kalau Nuko itu kan NUKO katanya. Nah, ini. Jadi akhirnya ya udah, karena saya kalah suara, termasuk dengan ini Pak Mas Bakur Rahman waktu itu menjadi sekretaris Nuko, karena beliau di lembaga dakwah menjadi bidang jurnalistik waktu itu ya, jurnalistik. Akhirnya jadikan sekretaris NU Kendal Online. Saya ketua lembaga dakwah merangkap menjadi ketua Nuko pada waktu itu. Nah sekarang alhamdulillah pada periode Pak Mustam Siddiq sudah disape lembaga dakwah sendiri, kemudian Nuko menjadi badan khusus sehingga bisa berkembang sendiri-sendiri. Lembaga dakwahnya bisa mengembangkan sayapnya dengan program-programnya, NU Kendal Online juga sendiri. Nah, itu ceritanya. Nah kemudian setelah itu saya mencoba untuk membuat terobosan-terobosan, pelatihan-pelatihan yang sangat baik, pelatihan dai-daiyah, kemudian pelatihan jurnalistik, apalagi yang melibatkan hampir semua lembaga dan badan otonom. Itu akhirnya kita adakan pelatihan-pelatihan yang banyak sekali. Mungkin sekarang sudah yang berapa? 6 ya? 6, jadi 6 kita mengadakan pelatihan 6. Sehingga pada waktu itu ketika saya menjadi lembaga dakwah, malah yang menonjol justru pada NU Kendal Online-nya. Karena saya merekrut banyak orang, merekrut banyak mendidik banyak wartawan untuk menjadi kontributor. Kemudian yang lembaga dakwahnya hanya pengajian selapanan, termasuk tadi Mas Muslimin ketika datang pengajian sering dibully gitu ya. Tapi ya, periode sekarang nggak tahu, pengajian selapanan belum muncul lagi. Kemudian periode yang kedua itu beliau pada saat Pak Mustam Siddiq menjadi ketua Tanfidiyah, saya dijawabri tiba-tiba. Tawarinya itu begini, apakah saudara mau menjadi Suriah? Gitu. Nah, saya bingung jawabnya. Suriah itu apa? Saya belum pernah Suriah. Kan dulu saya dari lembaga pendidikan Ma'arif Peganlon, kemudian masuk ke NU. Suriah itu tugasnya apa? Tapi hanya ada pilihan, iya atau tidak. Nah, kalau saya ragu-ragu, kalau saya mengatakan tidak, nanti dianggap pembangkang. Akhirnya saya iyakan aja, iya. Akhirnya saya menjadi
Wakil Kadep Surya sampai sekarang ini, sampai beliau tidak ada. Nah, kemudian apa ketika jadi Wakil Kadep Surya? Itu beliau tiba-tiba ada gagasan untuk membuat podcast gitu loh. Jadi membuat podcast yang kerjasama dengan Nusambala. Bahkan sudah banyak edisi dari kaitannya dengan apa masalah nasab, ya, masalah budaya kepiur, fikih keseharian itu. Beliau ide-idenya dari situ, meskipun skrip-skripnya yang menulis saya, soal-soalnya juga yang membuat juga saya. Ibaratnya skenario-nya itu yang ngatur saya. Beliau sebagai narasumber, tapi skrip-skripnya yang menulis saya. Sampai mestinya itu beliau akan wafat, beliau akan mengumpulkan kita. Nanti kalau hari Rabu ini saya sehat, hari Sabtu anggota grup podcast saya ajak rapat. Tetapi beliau mengatakan hari Rabu, tiba-tiba hari Kamisnya yang tidak ada ya, hari Kamisnya tidak ada. Karena memberi batas di hari Selasa itu kalau hari Rabu ini saya masih sehat, nanti hari Sabtu kita akan membicarakan podcast untuk periode berikutnya. Tapi ternyata belum kesampaian, beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu pergaulan saya dengan beliau. Kalau kaitannya dengan apa kecerdasan tadi sudah disampaikan, kaitannya dengan kealiman, beliau memang referensinya banyak, ilmunya juga banyak, baik fikih maupun tasawuf. Bahkan beliau bisa menggabungkan fikih dengan tasawuf. Mengapa? Apa saya tahu karena saya sering diskusi secara pribadi, bahkan saya sering diundang di dalam beliau, termasuk persoalan-persoalan politik yang dulu awal sampai kemudian yang terakhir ini saya tahu sampai beliau sedo, dia banyak memberikan mengajak diskusi politik, termasuk dulu ketika Pak Mustamsikin itu menjadi calon, ya, calon. Kalau yang jadi wakil saya tidak terlibat, tapi yang jadi calon itu saya terlibat. Maka ketika pencalonan Pak Mustamsikin itu maju, saya juga lagi-lagi seudon lagi pada beliau gantian. Wah, ini wakil bupati, kemudian ketua P3, dulu PKB, ini nanti kalau jadi ketua PCNU, wah jangan-jangan nanti jadi politik gitu NU. Sempat terpikir begitu, tapi alhamdulillah ternyata tidak, mudah-mudahan tidak. Saya berharap nanti malah bisa mengayomi seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Sragen. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira begitu saja cerita saya hanya akan membaca guridam ya. Nah, ini guridamnya saya bacakan karena tidak ada puisi, yang ada hanya tulisan saya. Langsung dibacakan ini. Iya, langsung. Oh, oke. Saya kira nanti. Sekarang aja gitu. Monggo. Berapa bisa tahu? Panggung Gurindam untuk Kiai. Bila mana tiada mentari dan rembulan, tentulah bumi mencekam dalam kegelapan. Bila mana hidup tiada agama, tentulah kemaksiatan merajalela. Bila mana lautan tanpa karang dan ikan, tentulah tiada manfaat bagi semua insan. Bila mana umat tanpa ilmu dan keteladanan, tentu tiada makrifat dan buruk dalam tindakan.
Bila mana gunung tiada tetumbuhan, tentulah gersang tiada keindahan. Bila mana syair tiada beraturan, tentulah tiada merdu, tiada keindahan. Bila mana manusia tiada kenal peraturan, tentulah mereka liar saling bermusuhan. Bila mana umat kehilangan sang teladan, tentulah mereka berada dalam kesedihan. Bila mana Tuhan mengambil ilmu di dunia ini, tentulah Dia mewafatkan sang ulama. Bila mana sang ulama pergi selamanya, tentu air mata doa yang mengiringinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa saya dibacakan. Pada harapan saya nanti di tengah-tengah ada pembacaan, karena sudah dibacakan dulu. Jadi tidak apa-apa. Semoga selanjutnya Ustaz itu bisa menyampaikan baru nanti semoga setelah ini dari pihak keluarga gitu. Saya mengharapkan begitu akan menyampaikan bagaimana sosok. Semoga Ustaz. Ya, terima kasih. Jadi benar yang saya sampaikan itu, saya tadi datang konopo. Ya, sehingga tadi sudah saya sampaikan di sambutan atas nama PCNU, saya pikir ya porsi saya itu sambutan atas nama PCNU, dan lebih ingin lagi nanti ya, tadi yang jelas sudah saya sampaikan tentang siapa Pak Daniel, sudah saya sampaikan. Nanti lebih baik lagi, dan biar acara tidak terlalu berlarut-larut malam ini, saya cukupkan sampai di sini saja untuk penyampaian saya tentang Pak Kiai Daniel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke barangkali dari teman-teman atau audiens yang ada dari para tamu atau hadirin nanti akan menyampaikan, boleh membacakan atau penulis-penulisnya boleh membacakan karyanya juga nanti boleh, atau bertanya tentang bagaimana beliau atau apapun. Mumpung ada para narasumber di depan dari pihak keluarga. Nah, monggo siapa? Pada tadi Bapak Pak Yosi atau monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Serta jajarannya panjang lebar yang sedikit yang perlu saya sampaikan. Ini sejarah sudah banyak disampaikan oleh beliau, narasumber, sedikit saja mungkin berkenaan dengan kalau bicara wasiat tidak wasiat, cuman ini di hari Rabu menjelang beliau kundur itu saya mengantar beliau ke Sarana Medika. Jadi pagi itu beliau saking memberikan aku diantar ke Sarana Medika. Beliau sampai sana di check up, ambil darah, kemudian beliau minta jalan ke RSS. Itu dua aja ya, nggak sesini dua kapal ya, itu sambil ngantar ibu doa. Beliau kan tidak turun, saya di mobil kalau beliau kan tidak.
beliau juga banyak pertama berkenaan dengan kondisi beliau itu memberikan masalah biasa ilmuwan yang berkaitan dengan takdir. Jadi beliau memberikan sedikit beliau memberikannya begini. Nek pangeran ngersake mungso iku mati bahasa beliau mati iki kok akan dalam sila siji iki perkara sing loro sing diobati iki ora dadi dalan malah ono penyakit liya sing teko anyar bakal dadi sebab dia. Nah, terus beliau yang juga nanti ini perjalanan ilmuwan yang tidak bisa saya sampaikan berkenaan dengan ilmuwan takdir yang tidak saya sampaikan. Terus beliau bilang lagi ini kondisi ini kondisi beliau sudah begini, jadi nggak wasiat nggak apa, cuma beliau itu memberikan masalah apa ya, kasihan itu kasih Nabi wasiat itu kalau sahabat Umar wasiat neng Umar wasiatkan kemudian disampaikan dan memberikan terus imamnya siapa banyak, terus sampai dalam beliau itu nggak merasa sesak, malam itu beliau sesak. Begitu jam 12 saya ditelepon untuk ngantar beliau ke rumah sakit. Saya ngantar beliau ke rumah sakit, itu diagnosa dari dokter diambil darah, beliau itu jantung. Padahal sebelumnya itu riwayat jantung tidak ada sama sekali. Nah, apa yang disampaikan pagi itu ternyata terjadi pada malam hari. Saya sudah kaget. Jangan-jangan tadi pagi itu menyampaikan saya itu tanda bahwa beliau sudah punya sakit kuning. Karena pagi menyampaikan, nek pangerannya sakit, menungso mati, salah siji itu penyakit sing ditambah itu ora dadi sabab dia, tapi ono sabab dia penyakit kosong. Artinya kan, beliau itu sudah menjadwalkan pesan bulan November aku pengen Jakarta, karena beliau itu tanggal 22 itu terapi terakhir, yaitu apa ya, renogram itu di Karyadi dijadwalkan tanggal 22, lalu beliau itu tanggal 17. Tanggal 22 itu terapi terakhir, beliau itu mau diselang pembuluh darahnya. Ya, karena anjuran stem cell Dr. Agus itu tanggal 22 adalah terapi terakhir. Setelah itu beliau diselang pembuluh darahnya karena tensinya begitu terus. Ternyata tidak masalah, jantungnya bagus, kemudian ginjalnya juga bagus. Kemudian ternyata penyempitan pembuluh darah yang harus di apa ya istilahnya, kalau diurin jantung itu belum, tapi pembuluh darah itu juga harus dijadwalkan ke Jakarta dan ke Sukabumi di bulan November, karena pasca November itu harus istirahat minimal seminggu 2 minggu beliau sudah sehat. Kami sering berobat tangani beliau dengan Pak Bambang, kita ke stem cell, ke Gunung Pati, obat balikan semuanya itu sudah. Nah, beliau itu ternyata apa yang disampaikan itu dengan kajian ilmuwan khususnya berkenaan dengan tasawuf dan dengan ke saya berkenaan dengan takdir juga terjadi pada malam hari itu. Artinya apa? Saya melihat beliau itu merujuk kepada beliau Mbah Nun modal sowan. Mbah Nun itu kan saya ngantar Mbah Nun waktu tahun 2010 tidak salah, itu sowan ke Daniel, beliau menjadi ya mengundang Daniel itu ya aku udah mau mati oleh terus Daniel itu jawabnya kan bukan jawab langsung asal, tapi merujuk ke keilmuan.
keilmuan nilai itu Arabi begini disampaikan semua, dari Al-Hawaj begini disampaikan semua dan saya kan yang terus antar Dano masuk antar Dano ke beliau, terus menyampaikan dan tidak jauh-jauh hari ya dalam waktu dekat baru itu. Tapi sebelum harus itu pernah tidak engkau aku mati sebelum mati aku temukan saya ada pikiran karena waktu itu saya kan hidupnya di dalam rumah terus juru kunci nanti tamu. Terus ternyata Mbak Nusyebo itu di malam Maulid Nabi yang disampaikan aku udah kalau ketemu kanjeng Nabi itu sebelum Sedo ternyata dari Sedo ini tiba temen Maulid Nabi. Terus Mbak apa kabarnya tidak bikin yang lainnya artinya kamu yang ngasih tahu. oh saya disampaikan bahwa itu Mas Ade Sedo Barare. Terus kemudian merujuk ke akhir beliau menyampaikan itu menunjukkan kealiman beliau. Saya sebagai keluarga dari saya yang pemerintah juga santri beliau yang alhamdulillah saya dipercaya untuk melengkapi beliau berkenaan dengan kesehatan beliau. Itu banyak wajangan-wajangan tentang keilmuan yang keilmuan saya tidak dapat dari kitab-kitab yang ada. Ternyata beliau sudah mengkaji semuanya ketika beliau di Sukabumi. Jadi referensi banyak beliau itu di Sukabumi di Pondok Pesantren ya itu yang dijadikan patokan bahwa beliau itu orang alim dan sering membuat rujukan bahkan orang alim di sisi tasawufan. Beliau sering diskusi dengan KPP itu contoh kealiman. Kemudian atas nama keluarga saya ucapkan terima kasih terus BCNU khususnya yang sudah mendorong kepada lembaga besar selanjutnya usia. Mohon maaf kemarin saya tidak bisa kuasa untuk beliau sebelumnya tampak tampil masih bisa beliau, tapi saya tidak tahu saya memberi beliau lagi terlalu berat beliau mengenang terlalu berat, jadi saya mohon maaf ya. Terus kemudian ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya dari keluarga mungkin tidak secepatnya nyambung ke beberapa lembaga FU. Terus kemudian terima kasih pada Pak Bambang yang selalu senantiasa mendampingi beliau dalam hal kesehatan, ketika stem cell, terapi-terapi perbaikan sel khususnya di ginjal dan ginjal. Tapi ginjalnya ternyata tidak apa-apa, malah ternyata ditemukan itu di situ. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang ucapan mohon maaf kalau beliau selama memimpin di PCNU itu kurang berkenan di dunia sekarang, mohon dimaafkan. Terus ini semoga saja Pak Mus dengan kemunculan buku ini moga-moga menjadi amal soleh yang diterima di masa lalu. Karena kita kan tahu semua amal soleh kecil apapun itu menjadi pengalaman kita di akhir. Ya. Termasuk mengenang yang disampaikan oleh Pak Ustaz Sukino, ya, Kuro Kasih Mautukum itu termasuk dari syariat terapi itu tidak termasuk Ustaz, termasuk nulis buku ini. Mudah-mudahan itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap dulu. Nah, untuk selanjutnya monggo dari para audiens atau tamu undangan atau para hadir ada yang menyampaikan tentang beliau boleh, atau di sini saya bawa 2 buku ya karena malam hari ini tadi launchingnya 2 buku, yaitu mengenang Kiai Muhammad Daniel Roya dan satunya lagi Aku dan Guru Madrasah itu berwarna hijau. Kalau ada yang penasaran ada di depan kayaknya ada itu. Kalau ingin memiliki itu bisa menghubungi Les Bumi gitu, karena untuk yang Aku dan Guru Madrasah sepertinya sudah belikan di tahun ini. Kalau yang mengenang kami tidak berani, jadi mohon nanti ada dari ini karena kita berikan ke beberapa gitu saja, kita jumlahnya terbatas nyetaknya sehingga tidak bisa semuanya dapat begitu. Dan
mumpung saya ingat yang les bumi MWC ya masing-masing kecamatan nanti jangan pulang dulu karena kami mau nitip ke perpustakaannya di MWC les bumi MWC di masing-masing tempat begitu dari kecamatan mana saja itu 20 kecamatan di Kabupaten Kendal nanti jangan pulang dulu karena kita mau nitip gitu. Monggo barangkali ada yang ingin menyampaikan terkait tentang senian beliau juga boleh, atau tentang penerbitan ini juga boleh, atau tentang apapun juga dipersilahkan barangkali ada. Sembari monggo diresaki itu kopinya masih ada. Ini diantar apa ambil sendiri? Ambil sendiri apa ambil sendiri? Monggo, kopinya kayaknya masih ada. Teh tawar sudah ada yang tidak suka manis. Kalau yang suka yang manis-manis, teh manisnya juga masih ada di sebelah sana. Mana itu? Kanan saya yang berarti sebelah kirinya dengan semua. Ambil sendiri karena sudah disiapkan, ada cupnya, ada teh dan kopinya juga di situ. Kalau mau menu yang lain bisa pesan sendiri. Semoga masih sudah belum Mbak? Masih ready, oke, masih ready. Bagi yang ngersake, nah bisa pesan sendiri, bayar sendiri kalau itu. Berbagai menu yang ada, menunya bisa dilihat di sana ada. Nah itu sekalian promosi. Ini, ada pernyataan juga kalau ngersake, monggo bisa dilihat ini titipan promosi dari belakang ini dari Nusantara Kitchen. Kalau kemarin Pak Akif menyampaikan ini tempat nongkrongnya teman-teman dari NU begitu sepertinya. Monggo bisa sendiri. Silakan yang ingin menyampaikan sesuatu boleh dari para hadirin yang ada. Nanti kita sepakati selesai pukul 11 selesai ya. 11 selesai. Ini sudah pukul setengah 11, masih ada waktu 30 menit. 30 menit. Barangkali ada? Bisa tahu monggo. Oh, gitu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga yang bahagia Ketua yang datang melakukan ini mengucapkan pengurus Sidang Abdul Rahman mantan DPR dari Sukin Mustafa Wahid, bendara yang tidak pernah bawa tas. Dan ini yang bawa, yang luar biasa yang bawa tas Kapolda di Rebunus sampai yang selalu apa mau dan sampai mudah-mudahan bersama saya selamanya. Amin. Karena itu Bapak sekalian hormati, saya punya sisi lain mengambil ujiannya. Dan kalau satu-satunya orang yang mendapatkan itu sampai meninggalkan saya, maka di dunia. Sebab ada sejarah. Dunia makhlukah itu tak kelas dengan saya. Ya, yang pintar saya. Dia sering turun api mulanya, mengambil keperluan kaki dengan makhlukah. Udarannya siapa? Tuhan. Kebetulan yang makhlukah artinya gitu ya. Jadi dunia ini dulu asal Israel kan gitu. Dan ini harus mengenai aku mas, aku bilang itu. Kemudian di sisi lain itu pria idealnya itu orangnya, menurut saya loh ya, itu nanti pendapat kokoh buat prinsip di mesti wong sak kenal lah kokoh. Semakin itu cuma dia pada kan itu apa otoritas ya. Otoritas itu artinya bahwa sebuah hasil pemikiran yang menggunakan sanad dan menggunakan dasar yang bisa dipertanggungjawabkan.
bahasa yang lain dengan kata ijtihad itu betul-betul secara mandiri. Dan yang kedua, beliau sebenarnya senang dengan orang yang ngajak pagi. Dan saya sering yang ngajak pagi. Makanya pendapat itu kadang tak cocok. Ya nggak apa-apa. Bisa itu ruang gitu. Pak cocok pun nyocok kan gitu. Tapi secara personal nggak pernah benci. Tuh, itu kejadiannya. Di Ustaz itu di Sungai di Bodong. Tapi memang kok perempuan itu biasanya. Itu terus pernah makan bareng. Saya minta dikit, ya kayak kerjanya, makan bareng dia tetap isi pagi. Makan pagi tidak apa-apa, memang dunia seperti yang disampaikan Pak Wijal itu betul selalu menggunakan tampilan keilmuan yang ada. Nah, ada sisi lain, tahun 99 itu kan PKB main dong. Ya, priadannya waktu itu, ya caranya, ya Kang Wahid itu sampai, yang maha biruga, sampai Pispa. Pispa, dari dulu, dari saya, melantik PKB Monos itu kan masuk Bali. Yang menimpa produk pun dan menjuta tanah. Ini aku banget kenapa? Pengajaran ngamuk di sini itu kemudiannya. Berapa itu belum ya, belum sampai kemana-mana. Masih perjuangan di ya karena tadi menjaga juga tempat curiga, udon. Masa politisi jadi NU kurang berusaha kan gitu, wajar kan? Cukup kan dia menjaga. Termasuk tentang ini juga di udon ini. PKB itu 3 NU bisa caranya ya, itulah dunia. Nah, kemudian juga saya pernah telusuri itu. Daniel itu istimewanya apa? Di NU tidak pernah mengikuti urut Ibnu Anfon enggak ada. Untuk usianya di atas antara 3 tahunan lebih, Anfon masih dalam kayak Siti loh. Enggak. Kemudian Ibnu apalagi kamu siapa di paham itu? Dan dari itu waktu itu enggak tahu jauh jadi Atur Surya ini sudah apa kata Surya itu oh bukan ya itu awal ketemu ya berapa. Nah di sisi ini kadang-kadang makanya ini pernah aku dengan saya soal dengan Atur jadi Atur yang menunggu nah mulai aku lagi sudah apa itu bagus artinya mengakui tapi harus tenang kamu. Kamu pintar kan biasanya ngomong duit cowok nah aku tak main aku 100 kamu menang deh udah oleh tua ketimbang saya kan sebenarnya sudah aku tak ngelik nah di sisi ini kadang-kadang maka dari tulisan ulang saya bingung itu mengenal tulisannya aku udah tak ngerti ya ya memang begini ini cara mengenal dengan cara versi masing-masing dan kemudian dengan sisi yang lain yang tidak pernah diungkap oleh orang lain dan ini kan sesi pertama bisa jadi mengenang itu bisa dari 2, 3, 4, 5 kali bisa itu karena masih banyak yang tersimpan dan banyak narasumber yang tidak pernah ketemu juga ya tadi kayak dulu ngomong sedikit tentang Mbak Numan itu budaya tapi di situ nggak tertulis lah kalau memang tidak ada pembukaan betul pasti lah ada cerita yang ditulis jadi 2 buku bopo seperti Daniel berat takonnya menonton coba takon dong menulis kesal guru kayak gitu gua kan Kang Wahid itu beberapa itu ngerti deh ya dan dengan cara yang seperti itu dan itulah